Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini akan membahas tentang matematika kelas 9 bab kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nikmatul Lutfiyah, NIM 2421014, semester 6, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, kesebangunan dan contohnya. Yang kedua, kesebangunan pada bangun datar. Yang ketiga, kekongruenan dan contohnya. Yang keempat, kekongruenan pada bangun datar. Oke, yang pertama kita akan membahas kesebangunan dulu. Contoh benda-benda yang sebangun. Gimana sih contohnya? Oke, di sini saya ada produk dan fotonya. Ini contoh foto produknya. Ini produknya yang asli, gitu ya. Mohon maaf. Dan ini contoh gambar fotonya. Oke, di situ kita fokus pada produknya aja ya, produknya, gambar produk. Yang pertama itu yang sebelah kiri ada produknya asli dan yang sebelah kanan ada foto produknya. Di situ sama-sama bentuknya dan sama-sama ini ya, tampilannya itu sama ya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ukurannya. Kalau di produknya ya ukuran aslinya ya. Tapi kalau di fotonya itu kan ukurannya akan terlihat kecil gitu ya. Oke, kesebangunan sendiri berarti apa sih? Gitu ya. Kesebangunan adalah benda-benda yang sebangun memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya belum tentu sama. Panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang sebangun memiliki perbandingan yang sama. Oke, jadi itu tadi adalah pengertian kesebangunan. Simbol kesebangunan ya, ini adalah simbol kesebangunan ya. Oke, kesebangunan pada bangun datar. Syarat agar dua buah bangun datar dikatakan sebangun adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi ya, agar kedua bangun tersebut sebangun. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisinya 4 cm ya. Ini segitiga sama sisi. Dan yang kedua ada segitiga sama sisi STU dengan panjang sisinya yaitu 8 cm. Oke, langsung saja kita buktikan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Oke, yang pertama tadi syaratnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dari sisi AB per sisi ST, kita mendapatkan nilai 1/2. Dari sisi BC per sisi TU, sama ya, karena tadi segitiga sama sisi, kita mendapatkan nilai 1/2. Dari sisi AC per sisi SU, kita mendapatkan nilai 1/2. Oke, dari perhitungan tersebut diketahui kalau AB per ST sama dengan BC per TU sama dengan AC per SU. Ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar di atas memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua objek yang sebangun seharusnya memiliki sudut yang sama besar. Dalam gambar di atas, kamu bisa melihat kalau sudut A sama dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut T, sudut C sama dengan sudut U, sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga STU. Selanjutnya, kekongruenan.
Contoh benda-benda yang kongruen. Nah, di sini ada batu bata ya kan. Satu itu ada banyak batu bata ya kan. Batu bata itu ukurannya sama, bentuknya juga sama gitu ya. Jadi dia itu bisa disebut dengan benda yang kongruen. Ada lagi itu sarang lebah, ukurannya juga sama dan bentuknya juga sama. Oke. Kesimpulannya adalah kekongruenan adalah benda-benda yang kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang identik, panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek adalah sama persis. Oke, bentuknya sama dan panjangnya juga sama, ukurannya sama. Oke, simbol kekongruenan itu di bawah itu adalah simbol kekongruenan. Kekongruenan pada bangun datar. Syarat agar dua bangun datar dikatakan kongruen adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau tadi kesebangunan ukurannya perbandingannya sama. Yang kekongruenan ini harus semuanya sama dari segi ukuran ataupun segi bentuknya. Oke. Contoh di situ ada segitiga PQR dan segitiga XYZ. Yang pertama tadi adalah syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari gambar di atas, sisi-sisi pada segitiga PQR dan XYZ juga memiliki panjang yang sama. Berikut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi PQ sama dengan sisi QY yang sebelah kiri. Sisi QR sama dengan sisi YZ yang bawah itu ya. Sisi PR sama dengan sisi XZ yang sebelah kanan. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari gambar di atas, segitiga PQR dan segitiga XYZ memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut X, sudut Q sama dengan sudut Y, sudut R sama dengan sudut Z. Artinya syarat dua segitiga kongruen telah terpenuhi sehingga segitiga PQR dapat dikatakan kongruen dengan segitiga XYZ. Oke, latihan soal. Siska memiliki tinggi badan 150 cm. Kemudian Siska berdiri dengan jarak sekitar 10 meter dari suatu gedung. Ujung bayangan Siska berhimpitan dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Siska adalah 4 meter, hitunglah tinggi gedung tersebut menggunakan rumus kekongruenan dan kesebangunan. Oke. Di sini kita akan menggambar dulu ya. Nah, dari gambar itu kita membentuk dua segitiga. Yang pertama segitiga ACD yang besar itu ya. Yang kedua segitiga ABE yang dibatasi oleh Siska itu. Oke, setelah itu kita kerjakan. Dari gambar tersebut terlihat kalau segitiga ABE dan segitiga ACD terlihat memenuhi syarat segitiga sebangun, sehingga EB per DC sama dengan AB per AC. Kemudian kamu tinggal memasukkan angka yang ada ke dalam rumus. Sebelum itu kamu dapat menuliskan informasi pada soal terlebih dahulu agar memudahkan kamu dalam mengerjakannya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal tersebut ya. Oke, diketahui tadi ada AB sama dengan 4 meter, AC sama dengan panjang AB ditambah panjang BC gitu ya. 4 ditambah 10 sama dengan 14 meter.
EB sama dengan 150 cm. Tingginya Siska tadi ya, itu kan masih cm, kita ubah ke dalam meter sama dengan 1,5 meter. Untuk mencari tinggi gedung, kamu harus mencari nilai DC-nya. Oke, selanjutnya masukkan nilai di atas ke dalam rumus berikut. EB per DC sama dengan AB per AC. EB-nya 1,5, DC-nya tetap DC karena kita yang mencari DC, AB-nya 4 dan AC-nya 14. Oke, DC sama dengan 1,5 dikali 14 per 4 itu ya. DC sama dengan 21 per 4, 21 dibagi 4 sama dengan BC sama dengan 5,25 meter. Oke, jadi tinggi gedung adalah 5,25 meter. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.